Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, para guru-guru, para umara dan sesepuh masyarakat, ikhwah, akhwat, ayahanda bunda semuanya yang hadir di tempat ini. Semoga duduknya kita di tempat ini terhitung Masya Allah i'tikaf yang mulia ataupun mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, dalam waktu yang sangat singkat ini, kita ingin membicarakan persiapan apa memaknai kehidupan dunia demi akhirat. Masya Allah. Iya. Punten sebelumnya. Ingin disampaikan singkat tentang dunia dulu. Iya. Dunia ini dalam bahasa Arab. Dunia. Kalau kita katakan dunia kan bahasa Indonesia. Punten awal mulanya dunia itu adalah bahasa Arab, karena di Indonesia enggak punya bahasa lain, maka ditariklah bahasa Arab itu sehingga menjadi bahasa Indonesia. Seakan-akan kata-kata dunia itu adalah bahasa Indonesia. Bahkan kalau ibu bapak melihat, banyak tidak bahasa Indonesia yang mengambil dari bahasa Arab. Banyak apa tidak? Banyak. Kenapa? Saking kayaknya bahasa Arab tidak bisa diterjemahkan di dalam bahasa kita, maka ambil saja langsung bahasa Arabnya. Contoh, punten, sujud bahasa apa? Bahasa Arab. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sujud. Atau punten, yang orang Sunda di sini, yang orang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang di Kalimantan, yang di Sumatera, ataupun yang di Betawi, tolong terjemahkan sujud ke dalam bahasa kita masing-masing. Ada? Coba apa sujud? Nungging? Bukan. Apa sujud ini? Apa sujud ini? Mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sujud adalah menempelkan 7 anggota badan. 1, ya, 2, 3, 4, 5, lalu kaki. 6, 7. Kalau ada mengatakan, Abi Maki bukannya 8 tambah hidung. Nah hidung, jadi kalau ada mengatakan 8 anggota badan berarti hidung. 7 anggota badan, hidung gak masuk. Kenapa? Kalau kita mah hidungnya kan sederhana, agak susah dikusak-kusak gitu. Tapi kalau yang mancung-mancung mah pasti kena itu hidungnya. Ya. Makanya hidung ini masuk atau tidak terserah. Namun para ulama menyebutkan 7 anggota badan. Dengan kening atau dahi di bawah, lalu bagian punten dubur di atas, punten ya, maka itulah sujud. Itulah sujud. Coba kalau sekarang ketika ada anak belajar sholat, setelah sami Allahu liman hamidah, anak itu nanya, habis ini apa mah? Habis ini pak apa? Habis itu tempelkan anggota badan yang 7, kening di bawah, bagian belakang di atas, 1 ke bagian kening, 1, 2 telapak tangan, 2 lutut, sama 2 kaki. Kira-kira anak bingung gak itu? Itu maksudnya apa?
Nah, cukup dikatakan sujud kita faham. Berarti banyak bahasa Arab yang diambil menjadi bahasa Indonesia, punten, karena bahasa Indonesia tidak mampu menerjemahkannya. Abi maki bahasa Indonesia saja, bukan. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Cina, mau bahasa apa saja, nggak mampu menerjemahkan bahasa Arab. Maka daripada itu langsung saja ambil bahasa Arabnya. Doa, bahasa Indonesia, iya, tapi awalnya Arab. Iya, itu kalimatnya. Saum, itu bahasa Arab, ditarik bahasa Indonesia. Makanya dengan, tapi kan puasa bahasanya beda. Kalau puasa mah beda dengan saum. Coba cek bahasa maknanya. Makanya kalau para dokter, kalau mau mau diperiksa darah, dia bilang, dokter mengatakan kata-katanya apa? Jadi Bapak harus puasa dulu. Karena ini harus jam sekian tidak boleh makan. Agar nanti diperiksa darahnya. Punten, saya tanya, ibu bapak pernah diperiksa darah, lalu dokter memerintahkan untuk puasa dulu, iya kan? Puasa nyebutnya, nggak saum dulu, karena saum ini saum yang kita kerjakan. Menahan hawa nafsu itu saum, iya, bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Maka kalimat bahasa Arab banyak yang ditarik menjadi bahasa Indonesia. Alasannya karena bahasa Indonesia tidak mampu menerjemahkannya. Persis dunia. Dunia kan bahasa Indonesia aslinya bukan. Apa dunia? 3 makna. Dekat, tidak berharga, dan hina. Dana yadnu dunuan. Itu kalimat. Oh dekat, iya. Kenapa dekat? Punten. Dunia itu diartikan sangat dekat. Kenapa? Kalau dekat tidak perlu waktu panjang. Berarti kalau dekat cepat sampai, cepat berakhir. Itulah dekat. Dekat. Kenapa? Karena kita akan segera berakhir dari dunia. Maka disebutlah ini dekat. Tapi di antara kita merasa dunia itu jauh. Padahal Al-Quran sudah mengatakan dunia artinya adalah dekat. Tidak ada harganya, benar? Iya. Hina, iya. Apabila mencintai dunia itu. Iya. Punten. Satu waktu Rasulullah sedang ini. Rasulullah melihat dalam hadis. Rasulullah melihat bangkai kambing, yang mana bangkai kambing ini udah kurus, iya, mati, terus cacat di bagian telinganya. Jadi di bagian telinganya cacat, bangkai kambing ini, mati, kurus, namanya bangkai. Lalu Rasulullah memanggil, pegang bangkai itu, pegang. Lalu Rasulullah mengangkatnya bangkai itu, mengatakan, siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli 1 dirham saja? Siapa yang mau beli 1 dirham saja? Saya beli, angkat-angkat bangkai ini. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya dikasih hadiah aja nggak mau. Dengan bangkai kambing yang kurus, ya udah kering, lalu cacat juga. Saya dikasih hadiah itu saya nggak mau ya Rasulullah. Rasulullah katakan, ya sudah kalau gitu saya hadiahkan. Siapa yang mau? Saya hadiahkan. Siapa yang mau? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jika kambing itu pun masih hidup dalam keadaan kurus, lalu dalam keadaan cacat, saya nggak bakalan diterima walaupun ada yang kasih hadiah kambing itu. Apalagi ini sudah jadi bangkai. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing yang ini. Itulah dia. Makanya dengan perkataan celakalah bagi orang yang menjadikan dunia ini sebagai Tuhannya. Jadi sekarang bunda tahu, ayahanda tahu, dunia itu artinya adalah dekat. Dunia itu artinya adalah dekat. Simpan baik-baik. Iya, saya lanjut untuk melanjutkannya. Simpan baik-baik. Kalau dalam Al-Quran atau dalam kehidupan kita, itu ada lawan kata. Kalau jauh, dekat, ya kan? Kalau dekat, jauh. Kalau tinggi, pendek. Kalau apalagi lawan katanya? Ya, gemuk, kurus, gitu kan? Putih, hitam, ada lawan katanya kan? Sekali lagi, dunia artinya tadi apa? Dekat.
Dunia artinya dekat. Kalau lawan katanya dekat berarti apa? Jauh kan? Tapi Al-Quran tidak pernah menyandingkan dunia yang artinya dekat dengan jauh. Tapi pasangannya dunia itu dengan akhirat. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Coba pasangan dunia apa? Akhirat. Padahal dunia itu artinya adalah dekat. Kalau mau dipasangkan seharusnya adalah jauh. Tapi dunia mengatakan dunia akhirat. Dunia akhirat. Jawaban para ulama, kenapa? Arti dunia itu dekat, jaraknya sangat pendek, tapi karena banyak manusia lalai terhadap dunia, seakan-akan dunia ini adalah kehidupan yang abadi, kehadapan yang langgeng, maka dikasih lagi ultimatum, dikasih lagi pelajaran akhirat. Seakan-akan dunia ini akan berakhir. Sudah dekat akan berakhir. Kira-kira apa itu? Untuk meyakinkan bahwa dunia itu bukan hanya sekedar dekat Allah katakan, tapi dunia ini juga dikatakan akan berakhir. Ini gambarannya. Jadi ketika menyebutkan nama dunia saja, kita sudah paham waktu kita pendek dan waktu kita akan berakhir. Itu ketika kita membayangkan dunia. Coba ibu bapak sekarang, kalau saya sebutkan Makkah, yang kebayang Ka'bah ya. Kalau saya sebutkan Palembang, yang kebayang pempek. Kalau saya sebutkan Bandung, yang kebayang apa ya? Peyem. Ada yang bilang peyem, ada yang bilang batagor, ada yang bilang apa. Kalau saya bayangkan lagi, misalnya Jakarta, yang kebayang Monas, Masya Allah. Kalau saya katakan Bekasi, yang kebayang panas. Ada kebayang begitu kan? Iya. Bekasi emang panas, dingin lah. Dingin, iya ini Masya Allah, karena orang-orangnya soleh-soleha, jadi buat dingin suasana. Masya Allah, iya. Jadi ada kebayangnya kan? Sekarang saya tanya, punten ibu bapak, dunia yang kebayang apa? Ayah, ibu bapak sekarang ketika disebutkan dunia yang kebayang sebentar dan akan berakhir. Itu yang harus kebayang bunda gitu. Dunia, aduh ini dunia artinya sebentar saya tinggal di sini. Lalu apa? Akan berakhir saya di sini. Itu yang harus kebayang saat ini. Jadi kalau kita membayangkan dunia adalah rupiah, dunia adalah gemerlapnya emas, dunia adalah kekayaan. Itu sudah keliru di dalam mencapai targetnya. Kalau dengan mengatakan, punten, pesantren, yang kebayang apa? Apakah membayangkan di pesantren ada bioskop kah? Ada lagu-lagu kah? Ada nyanyian kah? Ada hiburan yang wah gemerlap, yang kebayang apa di pesantren? Pengajian, sejuk, kalem, jauh daripada punten medsos yang seliweran gitu kan. Makanya punten, ada beberapa waktu yang lalu pesantren, alhamdulillah iya, pesantren lumayan 1 malam. Habis itu pulang karena belum belajar dalam kehidupan. Ketika ditanya mengatakan, kenapa mau pulang? Saya kira di pesantren boleh bawa HP. Saya nggak bisa tidur kalau nggak pegang HP. Coba, itu kan karena kebiasaan. Jadi ketika disebutkan pesantren, tempatnya gimana? Sekali lagi, ketika disebutkan masjid, yang kebayang bagaimana? Sekali lagi, kalau disebutkan dunia, yang kebayang sama ibu bapak mestinya apa? Dunia yang kebayang adalah apa? Sebentar dan segera berakhir. Itu yang kebayang. Dunia cuman sebentar saya. Dunia segera berakhir. Jadi kalau sudah dikatakan demikian ibu bapak, dunia yang kebayang itu hanya sebentar dan akan berakhir, maka segeralah untuk mengumpulkan amalan untuk tempat abadi kita adalah sorga. Itu pentingnya. Maka punten, di dunia ini mencoba untuk mencari kebahagiaan. Iya kan? Mau mukmin, mau kafir,
Mau dia tinggal di kota, mau dia tinggal di kampung, mau dia pejabat, dia tidak pejabat, dia punya ilmu, dia tidak punya ilmu, kehidupannya yang dia cari bahagia apa bukan? Bahagia. Bahagia semuanya. Nah, kita lihat ini. Punten. Ibu bapak, boleh saya berdiri? Ah, boleh ya, Masya Allah. Iya, saya sedikit berdiri, boleh nanti berdiri begini ya sama ibu bapak juga. Punten ibu bapak, kalau kita melihat, iya, melihat yang namanya kebahagiaan. Coba, adakah di sini yang cari susah? Tidak ada. Orang buka warung. Ketika mau buka warung ada 3 pilihan tempat. Yang dipilih kira-kira warung yang tempat yang paling ramai apa yang paling sepi kira-kira? Paling ramai biar apa? Biar laku banyak. Kalau laku banyak bahagia nggak? Bahagia. Sebatas itu kan kita bilangnya. Jadi nggak ada orang pokoknya cari warung yang sepi deh. Biar apa? Biar kita susah. Nggak ada ya. Cari warung yang rame, yang tempatnya heboh, biar laku. Nah lihat. Maka banyak orang yang mengira kebahagiaan itu adanya di uang. Ada yang mengira begitu nggak bun? Maka karena uang segala-galanya, dia kira kebahagiaan di uang. Dia cari siang malam jauh dari keluarga. Iya, demi apa? Demi uang. Karena dia mengira kebahagiaan itu ada di mana? Di uang. Punten. Kedua, orang juga banyak mengira kalau kebahagiaan itu letaknya di mana? Di jabatan mungkin. Makanya orang berlomba-lomba untuk menjadi seseorang yang dipilih oleh masyarakat menjadi misalnya pejabat karena orang mengira di situ. Bahkan kecil-kecilnya orang mengira kalau bahagia itu punya pasangan hidup yang cantik atau yang ganteng. Oh, pokoknya udah bahagia. Orang mengira itu, punten. Makanya kalau ngelihat ada orang, waduh, udah kaya, udah juga punya istri atau suami cantik atau ganteng, kayaknya bahagia. Karena dia mengira kebahagiaan itu di situ. Ingat, simak baik-baik. Melalui mimbar yang sangat indah ini, di majelis ini, di masjid ini. Harta, ya, kedudukan, ataupun pasangan hidup. Itu bukan sumber kebahagiaan. Ingat, tapi itu adalah sarana untuk meraih kebahagiaan. Ulangi lagi, apakah uang sumber kebahagiaan? Jawabannya bukan. Tapi uang ini adalah apa tadi? Uang itu apa tadi? Sarana untuk mencapai kebahagiaan. Jabatan sarana untuk mencapai kebahagiaan. Keluarga sarana untuk mencapai kebahagiaan, bukan sumber kebahagiaan. Pertanyaannya, kalau sumber kebahagiaannya di mana? Sumber kebahagiaan adanya di ridho Allah Subhanahu wa taala. Ulangi lagi, sumber kebahagiaan ada di mana? Di ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan uang ini untuk meraih ridho Allah. Jadikan jabatan ini untuk mendapatkan ridho Allah. Jadikan pasangan hidup ini untuk mendapatkan ridho Allah. Itu fungsinya. Karena orang mengira sumber kebahagiaan di uang, akhirnya mentoklah karena uang itu bukan sumber kebahagiaan. Tapi sebagai apa? Sarana. Contoh, kita akan mudah untuk mempelajarinya. Ibu bapak tahu pancingan itu namanya apa ya? Kail. Iya. Ada yang itunya namanya apanya itu? Yang panjangnya namanya apa itu? Apa? Kail aja gitu ya. Kail aja gitu. Kalau bahasa saya mah jejer. Apa? Coran. Coran. Pakai C ya. Joran. Oh, joran. Bener ya. Joran gitu kan. Joran itu ada nilonnya gitu kan. Ada kailnya gitu kan. Itu joran. Masya Allah. Ada orang bilang gini. Nih, saya punya joran
buatan Jerman jorannya juga. Terbuat dari plastik yang kuat, buatan Jerman ini. Hebat. Ini buat puterannya juga, ya gitu kan? Ini termahal ini. Pokoknya ini, joran ini lengkap segini sampai 10 juta ini. Ini nih, yang ini jorannya 7 juta. Yang ini jorannya 5 juta. Ini jorannya, bangga dengan joran. Bapak ibu cuma lihat, jorannya keren, bagus. Lalu ibu bapak tanya, pernah dapat ikan belum? Belum. Buat apa itu? Punten, joran itu bukan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaannya itu saat joran dapat ikan. Bisa dipahami bunda? Jangan bangga dengan joran. Banggalah dengan hasil joran itu. Kadang-kadang ada nggak pakai joran, cuma pakai nilon saja dapat ikan gede. Ada nggak? Ada, bahagia dia. Kadang-kadang ada mendapatkan kebahagiaan yang ada di dunia ini tanpa uang, tanpa jabatan. Tapi apa? Dia bahagia. Kenapa? Karena dia tahu sumber kebahagiaannya di mana? Di ridho Allah. Itu untuk diterjemahkan mudahnya bunda. Saya melihat punya yang buat apa itu? Jalanya bagus. Masya Allah. Lalu dia punya yang namanya perahunya buat nelayannya. Bangga dengan perahunya, bangga dengan jorannya, bangga dengan apa tadi? Jalaknya, bangga dengan mesin bootnya. Dibanggakan. Tiba-tiba begitu ditanya, pernah dapat ikan? Jawabannya enggak. Buat apa? Buat apa? Harta berlimpah, sudah mendapatkan ridho Allah? Itu dia pertanyaannya. Jabatan tinggi, sudah dapat ridho Allah? Itu jadi masalah. Yang jadi masalah besar, aneh. Jorannya bagus, ketika ditanya, udah pernah dapat ikan? Belum. Lalu kita bilang, dapetin ikannya dong. Baru itu keren jorannya. Baik, pergi bawa joran, datangnya kemana? Ke Gunung Semeru. Dapat ikan nggak di situ? Datangnya misalnya kemana? Ke Bromo, ke gunung. Dapat ikan nggak? Salah. Nyari ikan di mana? Di laut boleh, di danau boleh, di sungai boleh. Yang jadi masalah, dia punya fasilitas untuk mendapatkan ikan, tempatnya salah. Bisa dipahami ya? Dia punya harta, dia punya jabatan, dia punya keluarga, tapi dia cara mencari kebahagiaan tempatnya salah. Sehingga apa? Dia mikir kebahagiaan itu kalau punya rumah banyak. Dia mikir kalau kebahagiaan itu punya mobil banyak. Dia mikir kalau punya kebahagiaan itu ada ruko banyak. Dia mikir kalau punya kebahagiaan itu punya kontrakan banyak misalnya. Iya. Jadi terus aja ngejar-ngejar itu. Tidak akan pernah ada habis-habisnya itu. Gak akan pernah. Karena dia salah mencari kebahagiaan. Jadi lagi. Jadi sumber kebahagiaan di mana? Ridho Allah, Masya Allah. Lalu yang kedua yang saya sampaikan, berarti ini semua yang ada di dunia sebagai apa? Sarana untuk mencari ridho Allah, Masya Allah. Nah ini nih, udah mulai masuk pelajarannya. Dunia yang kebayang adalah dekat dan segera berakhir. Itu ketika disebutkan dunia. Iya. Lalu apa? Kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan. Betul. Orang mengira bahagia di uang. Bukan. Orang mengira bahagia di jabatan. Bukan. Orang mengira bahagia ada di pasangan hidup yang cantik atau ganteng. Bukan. Tapi itu semuanya sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan. Karena kebahagiaan sesungguhnya ada di mana? Di ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang mau kaya miskin, pejabat tidak punya pejabat, iya, ataupun orang mana saja, bisakah meraih kebahagiaan? Bisa, dengan cara mencari ridho Allah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Oh, berarti mencari ridho Allah ya, betul. Sekarang, apakah ada yang Allah berikan kepada kita? Punten, maksud saya, lihat, apakah ada yang kita terima nikmat yang bukan dari Allah? Ada apa tidak? Apakah ada
yang kita terima yang bukan dari Allah ada apa tidak? Tidak, semuanya dari Allah. Maka tolong, apapun yang Allah berikan, jadikan semua sarana untuk menjadikan Allah ridha. Contoh yang paling mudah sekarang, bunda, ayahanda punya anak, iya kan? Masya Allah, jadikan anak ini sebagai fasilitas kita untuk mendapatkan ridha Allah. Jadikan anak itu, kenapa? Cek baik-baik. Pernah baca surat ini? Insya Allah semua hafal ayat ini. Coba ya, terusin ayat ini, insya Allah hafal ini. Dengarkan ayat ini lalu lanjutkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Lanjutkan. Ya, wa kulla syai'in masya Allah ahsaynahu fi. Masya Allah. Surat apa itu ya? Surat apa itu ya? Kayaknya sering dibaca. Yasin. Masya Allah, ibu malu-malu di sini jawabannya. Padahal ibu-ibu paling rajin nih. Coba saya cek bacaannya. Ibu-ibu sama bapak-bapak mau dicek nggak hafalan Qur'annya? Boleh ya? Masya Allah. Ibu-ibu dulu nih. Ibu siap lanjutin bu ya? Bu jangan takut bu. Tenang bu. Bapak-bapak siapa? Coba ini lihat. Ibu dulu apa bapak dulu nih mau ditanyanya? Ibu dulu ya. Ibu lanjutin. Fabi ayyi ala. Hafal Quran ibu-ibu Pak, Masya Allah. Senang. Bapak-bapak boleh? Daraballahu mathalan lilladzina amanu mara'ata. Kalah bu, ibu menang bu. Ibu lagi ya, ibu 1 bapak 0. Oh ibu bahagia banget ibu kayaknya. Kalau bapak kalah. Bahagia ya? Coba ibu lanjutin lagi ya. La in syakartum. Hafal ibu-ibu. Bapak lanjutin lagi pak, ya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu. Paling ibu 2 ibu. Kalau bapak-bapak biarin terserah maki aja, yang penting istri saya bahagia katanya. Suami mah begitu bun, iya. Kalau ibunya istrinya tertawa semua, alhamdulillah bahagia, nggak apa-apa lah, biarin lah. Saya sengsara, yang penting istri saya bahagia. Kalau ibu hafal, karena ibu mas sering pengajian, itu ayat tadi bunda, ibu sengaja menghafal atau tidak? Enggak ya, karena sering apa? Sering dengar, di mana? Itu dia cara menghafal Quran, sekarang sering baca aja jadi hafal nanti. Iya, kadang-kadang kalau ibu bertanya, Bimaki di usia kayak gini saya masih bisa menghafal Quran ya? Bisa, tapi caranya bukan waktu kita SD, SMP, SMU. Bagaimana? Baca terus, dengarkan terus, baca terus, dengarkan terus, sampai berulang-ulang, akhirnya apa? Bisa bunda. Iya, ulangi lagi. Tadi lagi pertanyaan apa ya? Surat Yasin. Apa tadi? Surat Yasin bagaimana? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamun mubin. Ini persiapan kita akhirat. Anak, ibu punten, ayahanda punten. Allah mencatat amalan kita saat kita hidup di dunia, dan Allah pun mencatat amalan kita yang kita tinggalkan setelah kita wafat. Ulangi lagi nih. Ibu bapak sholat dicatat nggak? Catat. Ibu bapak pengajian dicatat apa tidak? Catat. Ibu bapak tahajud dicatat apa tidak? Dicatat. Semua amalan yang ibu bapak lakukan ada catatannya. Kalimatnya ma ladaihi illa punten ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua dicatat. Punten, sholat dicatat, puasa dicatat, baca Quran dicatat, i'tikaf dicatat. Ibu bapak wafat. Bisa i'tikaf lagi nggak? Bisa baca Quran lagi nggak? Bisa sholat lagi nggak? Bisa puasa lagi nggak? Habiskan pahalanya kan? Tenang ibu bapak. Ada usia kedua kita. Dilanjutkan usianya. Dengan siapa? Dengan anak-anak kita. Apabila ibu bapak mengajarkan anak baca Quran, nah coba yang benar nah Al-Fatihahnya.
dengerin sama ibu bapak Al-Fatihahnya. Oh bagus, oh baik, Masya Allah. Ibu bapak wafat, anaknya sholat, Allahu Akbar. Yang mengajarkan anak itu ibu bapak suratul Fatihah. Ibu tahu, setiap anak membaca suratul Fatihah itu ngalir pahalanya kepada ibu dan bapak. Seakan-akan ibu bapak membaca suratul Fatihah, pahalanya ngalir sama ibu dan bapak. Masya Allah. Itu usia kedua kita, Bu, Pak. Itu usia kedua kita. Ada anak diajarkan baca Quran oleh ibu bapaknya. Ibu bapak sudah wafat, anaknya baca Quran. Masya Allah, pahalanya mengalir kepada ibu dan bapak dengan bahagia. Terus ngalir. Usia kita boleh 60 tahun, tapi amalan kita bisa puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bisa jadi. Ini anak yang kita ajarkan punya murid, muridnya baca Quran, ngalir ke anak kita dan ke kita. Ini muridnya anak kita ngajarkan, jadi muridnya murid anak kita, pahalanya ngalir kepada murid anak kita, ngalir kepada kita, dan ngalir kepada kita. Itu adalah MLM pahala itu demikian. Masya Allah. Jadi Allah mencatat, Bapak, Ibu, amalan yang dikerjakan saat ini. Dan pun Allah mencatat amalan yang kita tinggalkan, jejaknya itu apa. Tinggal cek baik-baik. Sudah bagaimanakah pelajaran kita kepada anak-anak? Sudah anak kita didengarkan bacaan Qur'annya? Sudahkah anak kita didengarkan Al-Fatihahnya? Tapi Abi Maki, saya nggak bisa ngajar. Saya baca Qur'annya juga belepotan. Tenang, ada. Dekatkan ke para ustadz, dekatkan ke para kiai. Nak ngaji nak mondok nak mesantren ibu bapak membiayai anak itu di pesantren. Masya Allah, punten, ibu bapak saat anak itu baca Al-Quran nanti pahalanya mengalir kepada ibu dan bapak. Itu gambaran. Maka saya selalu mengajak sama ibu dan bapak, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, simak baik-baik kalimat ini, ya, benteng pertahanan yang terkuat untuk negeri kita itu adalah pesantren. Ya, coba ibu bapak pesantren, cek pesantren. Maka punten, melalui masjid ini, jika ada di antara ibu dan bapak, iya, ini saya buka untuk 2 orang saja, iya, laki atau perempuan. Kalau misalnya tidak sekolah lalu ingin menghafal Quran, silahkan kirim saja ke rumah kami yang ada di Depok. Iya. 2 orang melalui masjid ini, misalnya Abi Maki ini dari masjid ini, silahkan 2 orang, atau bolehlah asal dari masjid ini mau 2 perempuan mau 2 laki boleh, silahkan. Tapi usianya SMP sama SMA, karena kami concern di situ. Iya, jadi kalau misalnya ada punten ya, yatim yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah gitu ya, nanti silahkan melalui masjid ini hubungi kepada Maki anak saya tuh, iya. Lalu sampaikan, ini ada nih dari masjid ini, silahkan. Ada, boleh laki-laki karena kami di sana ada tempat, iya. Apa yang kami pelajari di sana? Al-Quran. Itu bagaimana di sana? Insya Allah kami beasiswakan untuk 3 tahun menghafal Quran saja. Sama belajar sirah nabawiyah, seperti nahu sorof yang lainnya jalankan. Iya, kami mengajar kepada anak-anak kami di pesantren yang ada di Depok, iya. Itu setiap Jumat sore itu saya langsung sendiri menyampaikan tentang sirah nabawiyah. Lalu Sabtu subuh itu Riyadhus Shalihin, ya, itu gambarannya. Dan Kamis sama Jumat pagi itu kultum biasa saja. Jadi anak yang usianya SMP atau SMA, kalau memang mau belajar serius, kirim ke kami, insya Allah tanpa ada biaya apa-apa, fasilitas, tempat, ya ada AC-nya, makan sehari 3 kali. Ya, ikuti saja. Jadi kalau misalnya ada kayaknya anak tetangga nih, dia kasihan putus sekolahnya, asal dia mau belajar, kirim. Insya Allah nanti kami kami istilahnya apa ya? Kami perjuangkan, mudah-mudahan bisa menghafal Quran. Kenapa? Bisa jadi nanti orang tuanya yang tidak bisa mengajar, ternyata apa? Anaknya bisa baca Quran, ngalir kepada siapa?
orang tuanya. Masya Allah. Ini pegang baik-baik, simpan baik-baik untuk kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ingat, berarti sekarang tinggal cek. Kalau saya bisa ngajar, ajarkan ke anak. Saya tidak bisa ngajar, pesantrenkan. Subhanallah, pesantrenkan. Tapi saya sedih terpisah dengan anak. Nggak apa-apa, sedih bertahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sedih, nggak apa-apa. Tapi nanti di akhirat tersenyum selama-lamanya. Kenapa? Anaknya ngirim terus doa. Kirim terus doa, kirim terus doa. Itu gambarannya. Iya, kenapa? Itu anak tolong perhatikan. Jadi kalau mengatakan, apa arti dunia? Tadi sudah disampaikan. Ternyata mencari kebahagiaan, iya, tapi cari kebahagiaan sesungguhnya ada di ridho Allah. Semua nikmat yang Allah berikan, jadikan untuk mencari ridho Allah. Bukankah anak itu nikmat? Nikmat, jadikan anak ini untuk mencari ridho Allah, didik dengan syariat yang benar. Pesantrenkan, itu gambaran. Pesantrenkan, Bunda. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten kalau saya tanya sama ibu bapak, kita ngobrol sebentar. Bapak boleh jawab, tapi ibu yang lebih tahu tentang jawaban ini. Ibu bapak, punten ibu kalau saya tanya, kalau selagi ngandung capek nggak bun? Capek nggak lagi ngandung anak itu? Capek. Capek lagi ngandung itu. Subhanallah, saya alhamdulillah mantu sudah dapat 2. Iya, yang pertama mantu saya sudah melahirkan, saya punya cucu. Alhamdulillah saya segini udah punya cucu. Cucu saya yang pertama sekarang mau 7 bulan, 6 bulan lebih. Yang kedua itu sedang hamil 7 bulan. Masya Allah. Senang juga. Kasihan itu. Ya, saya kan gak punya anak perempuan. Makanya dapat mantu itu udah seperti anak. Udah bukan seperti, memang anak sendiri. Masya Allah. Lagi hamil. Duh kasihan. Yang tadinya jalannya sekarang agak berat. Semalam berdiri mau pegang kopi, mau minum kelas 2, mau berdiri langsung gitu. Aduh ternyata gak bisa. Taruh dulu gelasnya, baru berdiri. Setelah itu baru ngangkat. Kenapa? Berarti ketika hamil itu apa? Capek. Sekarang hamil capek bunda. Melahirkan capek nggak? Capek. 2 capeknya tuh Pak ya. Habis melahirkan capek. Menyusui capek nggak? Capek. Mana lebih capek? Ngurus anak di perut apa sudah keluar? Keluar. Mana lebih capek? Anak di buayan apa sudah merangkak? Merangkak. Cepat-cepat. Mana lebih capek? Anak merangkak apa anak udah jalan? 6. Mana lebih capek, anak masih di rumah atau sudah TK? TK. Bapaknya udah mencari sekarang sekolah mahal-mahal kan? Subhanallah. Iya, yang untuk mencari apa namanya ya? Jihadnya luar biasa karena punten tidak ada keluar uang untuk biaya sekolah kecuali itu bagian daripada jihad fisabilillah. Untuk apa? Membantu anak ini. Punten, sudah 7 capeknya. Mana lebih capek ngurus anak TK apa SD? SD udah minta handphone. Sekarang anak SMP, mana lebih capek ngurus anak SMP apa SMA? SMA. Waduh. SMA selesai, mana lebih capek lagi ngurus SMA apa kuliahan? Kuliah minta motor. Subhanallah, capek itu. Anak selesai kuliah tapi belum dapat kerjaan. Capek nggak kira-kira? Aduh, anak ini belum ada pekerjaan, capek. Udah dapat kerjaan, anaknya belum nikah-nikah, belum dapat jodoh, capek nggak? Aduh capek belum dapat jodoh, nikahin anak, capek nggak bu pak? Capek. Abis nikah anak, abis itu udah nikah, anaknya belum hamil-hamil. Mikir, aduh kapan punya cucu ini, capek mikirnya. Akhirnya anaknya hamil, capek nggak ngurusin anak hamil? Capek juga. Akhirnya punya cucu, capek nggak ngurusin cucu? Capek juga. Jadi gimana sih? Emang capek bunda. Lalu pertanyaannya, saya ganti pertanyaannya. Ridho nggak ibu bapak? Ridho jawabannya. Tapi kalau capek, capek. Nah pertanyaannya, dari capek dan capek dan capek dan capek dan capek, apa yang diharapkan dari anak? Ibu mengharap apa dari anak itu? Bapak mau mengharap apa? Anak soleh kan? Kalau ingin jadi anak soleh anak kita, kasih jalurnya ke jalur yang soleh bunda. Ibu berharap agar anaknya soleh, tapi ibu kasih jalannya bukan jalan menuju kesolehan. Ibu yang buat jalur itu. Anak-anak bapak, anak-anak ibu dikasih jalurnya, udah beres.
Ibu kalau ada air mengalir, ya, kalau air ini mengalir tidak dibikin salurannya, kemana air itu? Semaunya bunda. Mana yang dekat dan lebih rendah, dia akan masuk, dia akan masuk, dia masuk. Itu air begitu. Anak kita sama bunda, ayahanda. Kalau air itu ini anak kita ini lagi TK, SD, SMP, ibu bapak bikin salurannya. Ini kemana salurannya? Bikin saluran. Jadi penghafal Quran, jadi kiai, jadi ulama, jadi pejuang. Kenapa? Ibu bapak yang membuat aliran itu. Jangan dibiarkan, dia biarin aja lah, dibiarkan. Kontrol siapa temannya, siapa sahabatnya, siapa gurunya. Begitu bunda. Dan tidak ada yang lebih nyaman kecuali tempat itu adalah apa? Tempat majelis taklim, tempat pesantren. Di sini ada para kiai, para asatid, para ustadz yang punya pesantren, dekatkan anak-anak itu ke sana. Maka punten, musuh Islam yang tidak senang terhadap Islam, mereka mengobrak-abrik pesantren. Bagaimana caranya? Ada kejadian sedikit di pesantren, angkat. Ada yang di pesantren, angkat. Padahal itu dari 1000 pesantren mungkin 1. Dari 1 juta pesantren mungkin 1. Tapi apa? Akhirnya diangkat agar orang-orang Indonesia, agar ibu dan bapak tidak suka terhadap pesantren. Akhirnya pesantren gitu, pesantren. Maka itulah gambarannya. Pun ibu hati-hati melihat pesantren, siapa kiainya, siapa gurunya, di mana kuliahnya, di mana, tanya sama ulama setempat, tanya sama MUI, kan mudah sekarang mah. Tanya sama ulama, tanya sama MUI dengan mengatakan, punten Pak Kiai, ke MUI misalnya yang terdekat. Di Bekasi juga ada kantor MUI-nya, tanya, Pak Kiai, punten, ini pesantren ini gimana menurut Kiai? Saya mau masukin anak di situ. MUI tahu datanya, siapa itu? Fulan, boleh masukin. Aman kan bun? Nyaman di pesantren itu. Tapi punten, yang diuji di pesantren bukan anaknya saja, ibu bapak pun pasti diuji. Begitu anak pergi ke pesantren, ibu bapak lihat kamarnya, sedih anak gak ada. Lihat lemarinya, sedih anak gak ada. Kalau ibu sedih, nular sama anaknya. Bapak sedih, nular sama anaknya. Biarkan. Jangan pernah memperlihatkan wajah sedih ketika anak mau ditinggalkan di pesantren. Kenapa? Nular nangis itu. Nular. Iya, kalau kami mau haji, pamit sama anak-anak. Kalau ada anak gini dah, salam. Begitu ada anak sedih, kita jadi sedih. Gara-gara apa? Gara-gara dia nangis. Itulah gambarannya. Jadi kalau dikatakan persiapan untuk akhirat kita itu apa? Pertama saya sampaikan, tolong jadikan anak ini penyambung usia kita. Jangan begitu kita wafat, anak pun selesai. Jangan. Begitu kita wafat, masih ada pelanjutnya pahala kita. Anak sholat, anak puasa, Masya Allah, anak i'tikaf, ibu yang mengajarkan anak itu, ibu yang memondokkan anak itu, bapak yang memesantrenkan anak itu, maka pahala anak itu semua tumpah sama siapa? Ibu bapaknya. Masya Allah. Lihat ada keterangan, ibu bapak, simak kalimat ini baik-baik. Pernah gak dengar doa ini? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Pernah dengar gak itu? Wal muslimina wal muslimat. Lanjutkan. Al ahya'i minhum wal amwat. Ibu bapak tahu artinya kan ayahanda? Ini artinya bahasa gini. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan-kesalahan orang mukminin wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Ampuni kesalahan muslimin muslimat, ampuni kesalahan mukminin mukminat. Lihat ujungnya, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Itu kan doa itu dijadikan sebagai rukun di dalam khutbah Jumat. Lihat Imam Syafi'i. Makanya kalau bapak, ini saya fokus ke bapak, kalau lagi Jumatan kan ibu-ibu jarang Jumatan, walaupun boleh Jumatan. Iya. Boleh Jumatan ibu-ibu juga. Nah kalau bapak-bapak kan sering Jumatan. Sering gak dengar khatib Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat, ya kan? Wal muslimina wal muslimat. Bahkan beberapa ulama kalau seandainya imamnya, khatibnya tidak Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, beberapa ulama yang berpendapat kekeh dan itu tidak salah,
di belakang, di bawah kasih tahu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Agar apa? Agar ini ada apa nih? Ada apa nih? Kasih tahu. Kalau lupa, berdiri aja. Punten Allahumma gfiril mu'minina wal oh iya. Seperti wasiat takwa. Itu bagian daripada rukunnya juga. Kalau ada khatib lupa tidak kalimatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak berwasiat takwa. Ada beberapa ulama yang dengan masya Allah santunnya subhanallah, 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 memberikan informasi kalau dirinya apa lupa untuk tidak berwasiat takwa. Nah punten, saya lanjutkan ini doa tadi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang muslimin muslimat, ampunilah dosa-dosa orang mukminin mukminat, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat. Baik yang sudah hidup, yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ibu bapak tahu, ketika ada doa seperti itu, yang wafat orang muslimin muslimat itu berebut bunda, berebut di akhirat itu, berebut. Kalau kebayang, kalau ibu punya empang, bapak punya empang, yang sekarang udah jarang, tapi kalau di kampung-kampung, di pesantren kami yang di Tasik, kalau ibu bapak main ke pesantren kami di Tasik, itu ada empang besar, itu dikasih pelet saja makanan, turut ikan bagaimana tuh? Ribut, gitu ribut. Itu kebayangnya ketika Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu yang masih hidup dan yang sudah wafat, itu ibaratnya seperti dikasih sama orang sudah wafat itu. Maka yang sudah wafat itu berebut doa, berebut. Kenapa? Karena itu ada doa. Saya dipahami sampai di sini, ibu bapak. Tapi ada orang yang santai, nggak berebut bun. Orang berebut diam aja, sekebagian ambil. Berebut nggak berebut, santai dia, nggak berebut. Akhirnya temannya nanya, kamu gak perlu, kenapa kamu gak berebut? Jawabannya apa? Ambil aja, aku sudah dapat dari anak-anakku. Masya Allah. Aku sudah dapat bingkisan khusus dari putra putriku, dari mantuku, dari cucuku. Bahagia bunda. Betapa sedihnya orang yang sudah wafat tanpa ada kabar, tanpa ada punten yang namanya bingkisan doa-doa dari anak-anak. Ini yang harus disiapkan oleh kita semuanya, ibu bapak. Iya, terkadang kita berpikir dengan matang, anak ini dijadikan apa? Usia kedua kita, ingat itu. Kenapa? Bisa jadi usia kita 50 tahun, bisa jadi usia kita 60 tahun, tapi masih ada yang mengirim pahala kepada kita karena kita punya siapa? Anak yang soleh, anak yang baik. Ibu mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya, menjaganya. Bapak cari nafkah sana sini. Ternyata apa? Ngeri. Apa yang terjadi? Ternyata begitu ibu bapak wafat, anaknya boro-boro doa. Sholat jenazah aja belum bisa. Banyak kami lihat, ibunya sudah terkapar, sudah wafat bu, sudah ditaruh, disemayamkan. Anaknya datang, cembengong aja. Doa enggak. Allahumma gfirlah nggak ada, cuma diam aja. Habis itu tolong mandiin. Gimana cara mandiinnya? Untung ada yayasan, dan yayasan pun sangat baik sekali membimbing apa anaknya untuk memandikan. Subhanallah. Atau kiai yang memandikannya, anaknya yang memandikannya, kiai yang membimbingnya. Subhanallah. Coba ada anak nggak bisa gitu. Setelah itu dibungkus dengan kain kafan, nggak tahu. Habis itu dibawa ke masjid, yang dia imamnya nggak tahu. Ibu punten bahasa kasarnya, untuk apa anak itu dibesarkan kalau tidak mampu mendoakan ibu dan bapak? Doanya saja nggak bisa. Subhanallah. Lalu apalagi sholat jenazah aja bingung. Kenapa? Ibu padahal punten lahir batin ibu bersama bapak besarkan anak itu. Tapi itulah dunia. Makanya dengan mengatakan hati-hati dengan dunia ini ibu bapak. Satu, ulangi lagi saya sampaikan. Dunia yang harus kita siapkan adalah bagaimana menjadikan kita punya usia kedua. Dengan cara anak. Itu kan? Ini pertamanya. Saya lanjutkan lagi. Lanjutnya bunda, ayahanda. Apa yang harus saya siapkan untuk di dunia ini demi akhirat kita? Punten. Saya ambil yang kepala-kepalanya saja biar ibu bisa mudah untuk dipahaminya. Tapi saya bungkus dulu dari awal nih.
sebelum ke poin yang terakhir ini. Pertama, dunia sudah tahu artinya. Tadi kan? Ternyata dunia itu dekat dan tidak disandingkan dengan kata jauh. Tapi dunia berpasangannya dengan apa? Akhirat. Masya Allah. Ini ustadz sama ustadzah semua ini langsung nyambung saja. Masya Allah. Lanjut lagi. Iya. Setelah itu apa? Ternyata di dunia ini ingin meyakinkan kalau ibu bapak disebutkan dunia, yang kebayang adalah dekat dan segera berakhir. Maka persiapkan itu dengan mencari kebahagiaan. Ingat, cari kebahagiaan itu adalah adanya di ridha Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah fasilitas, sarana untuk mencari kebahagiaan itu. Apa? Ridha Allah. Tadi saya gambarkan, itu dipercepat. Iya. Lanjutkan dengan mengatakan ucapannya, maka bidiklah akhirat. Apa yang harus dibidik pertama kali? Anak kita. Karena ini usia kedua kita. Itu tabungan pertama. Tabungan kedua, sebelum nanti kita tanya jawab, iya. Tabungan kedua, ibu bapak pegang baik-baik. Ibu bapak pernah mencintai? Pernah mencintai? Izin minum. Ibu bapak pernah mencintai? Pernah. Punten. Kalau dicintai pernah nggak bapak ibu? Dicintai pernah? Kalau saling mencintai pernah nggak? Pernah. Ibu bapak tolong pilih. Mending mencintai tanpa dicintai, atau dicintai tanpa mencintai? Pilih mana kira-kira? Belum paham pertanyaannya kayaknya nih. Ulangi lagi, coba resapi. Mending kita ini mencintai tapi dia tidak mencintai kita, atau mendingan dia mencintai kita, kita tidak cinta dia? Enggak, dua-duanya. Jadi mendingan yang mana? Saling mencintai. Masya Allah, saya masih ingat itu. ada tebak-tebakan, kamu mending dikejar satpam apa mending dikejar anjing katanya. Jawabannya, ya mending satpam dikejar anjing lah katanya. jadi gak nyambung dua-duanya. Atau mendingan ya dikejar satpam gak mau, dikejar anjing gak mau, ya mendingan anjing dikejar satpam ataupun satpam dikejar anjing. Udah selesai. Kenapa? Saya gak mau dikejar. Bener juga jawabannya ya. Seperti tadi, mending dicintai tidak dicintai, atau mending dicintai tanpa mencintai? Jawabannya mending saling mencintai, gitu kan ya. Tapi tahu nggak ibu bapak, cinta ini, Masya Allah, ini dasar nih bun, punten ayahanda, cinta. Jangan pernah menganggap remeh dengan cinta. Cinta kan buat suami, cinta buat istri. Iya, tapi ada yang lebih luar biasa. Lihat, ada satu kaidah, jangan dilupakan oleh di masjid ini, di kajian ini. Simpan baik-baik. Dengan cinta, ulangi lagi ya, dengan cinta bisa meraih amalan yang tidak sanggup dikerjakan dengan jasad, dan bisa meraih amalan yang tidak sanggup dikerjakan dengan harta. Tapi hanya dengan cinta dapat. Bisa dipahami nggak ini? Cinta itu bu, punten, cinta itu pak, bisa meraih sesuatu yang agung, yang indah, yang tidak bisa diraih dengan amalan kita, dan tidak bisa diraih dengan harta kita. Tapi cinta bisa tembus ke sana. Maksudnya saya terangkan, tadi kaidahnya nih, begini, punten, bunda, ayahanda, Rasulullah sedang berada di masjid, berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang Badui ikut pengajian. Orang Badui itu angkat tangan. Ya Rasulullah, saya mau nanya. Kata Rasulullah, ayo silakan, mau nanya apa? Tiba-tiba orang Badui itu pertanyaannya dahsyat sekali. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Wah, dahsyat sekali.
Orang lain nanya apa. Dia mah, ya Rasulullah, kiamat kapan? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kalau yang biasa Rasulullah jawab, kalau ditanya kiamat jawabannya apa? Wallahu a'lam. Dan punten Bu, Pak, urusan kiamat, kalau yang paling pantas memprediksi tentang kiamat itu kapan, yang paling pantas siapa? Rasulullah. Tapi Rasulullah jawabnya apa? Wallahu a'lam. Itu paling top, paling bagus kalau ditanya tentang kiamat. Tapi kalau memprediksi, kayaknya prediksi saya karena ini kiamat sekian tahun lagi sekian, monggo silahkan. Tapi kalau lebih baik jawabannya adalah apa? Wallahu a'lam, karena itu jawaban Rasulullah. Tapi saat itu pas Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Itu kira-kira para sahabat kaget. Waduh, ini orang Baduy nanya tiba-tiba serem banget nanya kiamat, kapan kiamat? Rasulullah pun jawabnya tidak mengatakan wallahu a'lam, tidak. Tahu Pak jawaban Rasulullah apa? Ketika orang itu bertanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Rasulullah jawabannya, wa madza a'dadta laha. Kalau diterjemahkan gini, kamu sudah punya persiapan apa nanya kiamat? Gitu. Kalau kita mau berangkat sama rombongan, tiba-tiba ada yang nanya, berangkat jam berapa nih? Kita, emang udah siap kamu? Bisa dipahami gak ya? Emang udah siap? Nanya jam berapa berangkat, emang kamu udah siap? Saya tinggal mandi aja, saya tinggal bawa barang aja, kan gitu. Kalau ada tanya, kapan berangkat? Tidak mengatakan jam 7, jam 8. Tapi panitia menjawab, kapan berangkat? Emang kamu udah siap? Sampai nanya kapan berangkat. Yang nanya kapan berangkat itu kalau sudah siap. Kapan berangkat? Saya sudah siap nih, gitu. Nah ketika ditanya, kapan kiamat? Rasulullah tanya, emang kamu udah siap? Emang kamu sudah ada perbekalan? Emang kamu puasamu sudah bagus? Emang sholatmu udah bagus? Emang hajimu udah bagus? Emang sodakohmu sudah bagus? Sehingga engkau jago-jagoan nanya apa? Kapan kiamat? Saya dipahami itu ya? Ini Rasulullah gayanya indah sekali. Lihat anak yang Baduy ini. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah tanya, emang kamu sudah punya persiapan apa nanya kiamat? Puasamu oke? Apakah sholatmu sudah pantas? Tiba-tiba jawabannya apa? Sambil merunduk. La syai. Gak ada yang aku punya yang bisa diandalkan. Sholatku biasa. Puasaku biasa. Iya, sodaku biasa. Tapi aku punya satu di hati ini. Illa anni uhibbuka ya Rasulullah. Aku punya satu di hati ini. Aku punya cinta untukmu ya Rasulullah. Aku cuma punya cinta di hati ini. Sholatku biasa, sodakohku biasa, iya, baca Quranku biasa, tapi aku punya cinta di hati ini untukmu ya Rasulullah. Bunda, ayahanda tahu jawaban Rasul apa? Anta sambil menuju ma'aman ahbabda, engkau kelak di akhirat bersama orang yang kau cintai saat di dunia. Masya Allah. Kamu cinta siapa di dunia itu temanmu nanti di akhirat. Maka di situ para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saking senangnya. Sampai ada sahabat yang melirik kepada Abu Bakar, ya Allah, kalau aku ingin ibadah seperti Abu Bakar, nggak bisa. Kalau aku ingin sedekah seperti Abu Bakar, nggak bisa. Tapi aku yakin akan di sorga bersama Abu Bakar, karena engkau sangat tahu kalau aku mencintai Abu Bakar. Bisa dipahami Ibu apa? Cinta itu bisa tembus ngikut kepada orang yang kita cintai. Andai cinta ulama, kita bersama ulama. Andai kita bersama masyayikh, kita akan bersama para masyayikh. Andai kita dengan cinta orang-orang soleh, maka kita bersama orang-orang soleh. Tapi ingat, andai kita mencintai orang-orang yang gak jelas, karena terkenal main bolanya di dunia, karena terkenal suaranya bagus di dunia, karena terkenal apanya, lalu orang tuh jatuh cinta, yang agamanya saja gak jelas, hati-hati, mau bersama mereka nanti di akhirat. Ini dia. Jadi di dunia ini tolong cintai orang-orang yang mencintai Allah. Ulangi lagi, di dunia ini tolong cintai orang-orang yang mencintai Allah. Itu penting.
Kenapa? Kalau kita mencintai orang yang mencintai Allah, pastikan orang ini dicintai oleh Allah, dan kita mencintainya, pastikan kita bersamanya. Maka ini ada satu doa sebelum kami tutup dan kita tanya jawab sama-sama. Ayahanda bunda, tolong doa ini. Mau pakai bahasa Indonesianya nggak apa-apa, tapi bahasa Arabnya begini, hadis Rasulullah yang selalu saya sampaikan dalam muqaddimah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Masya Allah, itu dia. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon agar engkau mencintaiku, dan aku mohon agar aku mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan aku mohon agar aku mencintai amal-amalan yang membuat engkau jatuh cinta kepadaku. Itu doanya, itu diajarkan Rasulullah. Iya, amalan, iya. Andai dalam keadaan sakit, lalu belum sembuh-sembuh, lalu katakan dalam hatinya kalimat, nggak apa-apa, yang penting Allah cinta kepadaku. Mungkin dengan sakit ini Allah lebih mencintaiku, dan aku pun sangat lebih mencintai kepada Allah. Itu gambarannya. Pernah dengar peristiwa di Taif Rasulullah diapain itu? Dilempari kan? Sampai berdarah, ininya berdarah kakinya. Tiba-tiba ada doa panjang sekali doanya. Sambil merasakan di kepala sakit karena lemparan batu, di pundak berdarah-darah di bagian kaki. Doa. Doanya kan panjang, tapi ada kata-kata yang pendeknya di situ yang sangat jelek sekali. Doanya kalau doa dari awal, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man taqiluni ila aduin yatajahamuni, dan selanjutnya ibu bapak, tapi ada kata-kata di ujung ini. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Itu hebat. Andai yang terjadi kepadaku semuanya, wafat pamanku Abu Talib, wafat istriku Khadijah, lalu aku diusir dari Taif, dilempari dengan batu. Apabila ini bukan karena marahmu, aku gak peduli. Yang penting engkau gak marah padaku, yang penting engkau cinta padaku. Itu perkataannya. Ibu bapak dapat musibah, ibu bapak dapat kesulitan, katakan dalam hati, ya Allah, apapun yang saya rasakan hari ini, rasa sedihku ini, musibahku ini, asal bukan karena marahmu padaku, gak apa-apa, yang penting kau mencintaiku. Itu dahsyat. Itu kata-kata yang selalu diucapkan, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Jadi kalau doa itu Allah akan sambungkan, tiba-tiba cinta ke sini, tiba-tiba cinta ke sini. Jawabannya apa? Karena Allah menyambungkan cinta itu. Berarti saya bisa sampaikan di sini, selain muqaddimah di awal, persiapan dua ini adalah jadikan anak sebagai usia kedua kita. Kedua, jadikan cinta itu sebagai pengangkat derajat kita dengan cara mencintai siapa? Orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang yang mencintai Allah. Itu gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silahkan. Ada beberapa kesempatan. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, tafadhalu, silahkan. Baik, para jamaah, bapak dan ibu yang berbahagia, kami membuka pertanyaan untuk ibu-ibu dua dan bapak-bapak dua. Namun sebelum kami buka pertanyaan, sekali lagi kami informasikan agar para jamaah untuk menjaga barang-barang berharga milik pribadi para jamaah, dan mohon maaf kepada para jamaah yang makan untuk kami himbau dilarang makan berat di masjid ini, ya. Baik, terima kasih. Baik, dari ibu-ibu, oh ya, satu. Mik. Oh ya, mohon maaf, untuk ibu-ibu menggunakan kertas. Iya, untuk bapak-bapak, ya,
satu jamaah? Ya. Silahkan menggunakan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Begini Ustadz, bahwa tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa dunia ini dekat dan akan segera berakhir. Itu seolah-olah hidup itu ya singkat. Tetapi kita hidup kan tidak lepas dari sebuah masalah ya. Bagaimana kita meyakinkan pada diri kita bahwa hidup itu dekat, tetapi persoalan itu terus berjalan. Bahwa baik persoalan keluarga, persoalan kerja dan sebagainya. Bagaimana menyikapi hal itu yang intinya seolah-olah hidup itu jadi bukan dekat lagi tapi hidup tuh kok kayaknya lama sekali gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bahwa akhir dari perjalanan kita, hidup dari kita adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat-kiat kita agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa ciri-ciri bahwa seseorang itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair. Langsung dijawab atau? Boleh langsung jawab biar persiapan nanti kalau ada yang mau tanya ya. Biar tidak lupa pertanyaannya. Baik, silakan Ustaz. Iya, jazakumullah khair. Pertanyaan sangat luar biasa sekali ya Anda ya. Pertama, hidup ini singkat gitu ya, tapi masalah selalu aja ada. Punten Ibu Bapak. Memang Al-Qur'an sudah mengatakan demikian. Khuliqal insana halu'a. Khuliqal insan halu'a. Manusia ini selalu dalam keluh kesah. Ada masalah capek, nggak ada masalah juga capek. Iya, sekarang ngaji capek, duduk di rumah juga capek. Ada orang capek saya, kenapa belum dapat kerjaan? Capek nyari kerjaan. Dapat kerjaan, dia bilang apa? Capek kerja. Punten, lihat, nggak usah kita bicara panjang, tidur aja, capek nggak? Capek, pagi tidur, bangun zuhur, sholat tidur lagi. Nanti tidur lagi, asar bangun tidur lagi. Dia bilang, kenapa? Capek saya, kenapa? Tidur. Tidur aja bisa capek. Nah lalu pertanyaannya, masalah banyak, lihat, iya. Tapi waktu terus mepet, benar. Kita hidup ini seperti berada di gerbong kereta. Saya mau naik kereta ke Surabaya, saya naik kereta ke Surabaya. Duduklah di kereta itu. Saya di kereta mau tidur, saya di kereta mau ngobrol, saya di kereta mau baca apa aja, mau nonton apa saja, kereta jalan gak kira-kira? Jalan. Kita di dunia mau ngapain saja, usia kita tetap jalan. Maka punten, masalah yang dihadapi, satu, tidak mungkin masalah yang dihadapi oleh kita di luar kemampuan kita. Mustahil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti, semua masalah pasti bisa saya hadapi. Itu pertama, yakinkan. Yang kedua, mustahil Allah memberikan satu masalah kepada kita untuk menyulitkan kita, mendolimi kita, menyiksa kita. Tidak. Kenapa? Karena Allah katakan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku haramkan kepadaku untuk menyakiti hamba-hambaku. Jadi apapun yang terjadi kepada diri kita, rasa musibah atau apa, cek baik-baik. Kata-katanya ini pasti kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan mengatakan jawabannya ridha dengan apa yang Allah berikan, maka kalimatnya ada doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Katakan itu. Ya Allah, berikanlah pahala yang berlipat daripada musibah yang kami dapatkan, dan gantilah kesedihan ini dengan hal-hal yang membahagiakan. Itu dua. Iya. Tidak pernah Allah berikan ujian di luar batas, bahwa semua yang Allah berikan itu pasti adalah hikmahnya ada, baiknya ada, itu gambarannya.
Yang ketiga, punten. Ada kalimat. Ini pegang baik-baik. Ayat Al-Quran. Semua hafal ayat ini. Kalau nggak hafal ayat ini keterlaluan. Inna ma'al usri. Masya Allah. Emang sudah hafal Quran semua di sini mah? Iya. Inna ma'al usri yusra. Iya. Subhanallah. Tahu artinya apa? Ayo coba. Artinya apa? Sesungguhnya. Nah. Lihat. Kadang-kadang odang mengartikan ini. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Punten Bu, Pak, bukan setelah. Al-Quran mengatakan ma'a itu artinya apa? Bersama-sama. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa artinya? Coba lihat baik-baik. Apa bedanya kalau saya katakan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan dengan perkataan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apa hikmah kata-kata itu? Iya, lihat. Kalau Allah katakan inna ba'dal usri yusra, setelah kesulitan itu ada kemudahan, itu kita disuruh diem aja, nanti juga kesulitannya hilang. Kalau pakai ba'da, nanti hilang. Tapi kalau ma'a, cari di situ ada kemudahan. Disuruh kerja, disuruh usaha, itu gambarannya. Contoh. Ini ada gelas, ada apa namanya? Botol ya. Botol, ada 10 botol ke sini. Ya. Tapi ininya isinya pasir semuanya. Pasir 10 botol. Terus begini, sesungguhnya setelah botol ke-7 itu ada emas di dalamnya. Setelah botol ke-7 ada emas di dalamnya. Botol ke-1 lewat, tangkap nggak? Botol ke-1 lewat, ditangkap apa enggak? Enggak, kenapa? Karena nanti setelah apa? Setelah botol 7, 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat, 4 lewat, 5 lewat, 6 lewat, 7 lewat, 8 baru tangkap. Kenapa? Karena dibilang setelah. Jadi nggak usaha, nyomot aja tadi. Tapi kalau saya sampaikan, sesungguhnya bersama dengan botol-botol itu ada emas. Kira-kira botol 1 tangkap nggak? Tangkap. Semua botol ya apa? Ditangkap. Kenapa? Karena bersama dengan botol itu. Kalau Al-Quran mengatakan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, ibu bapak itu diperintahkan untuk duduk aja, santai aja, nanti kesulitan itu akan pergi sendiri. Tapi Al-Quran mengatakan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Berarti ibu bapak yakin mengatakan kalimatnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Berarti saya harus mencari solusinya dan pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Innamal usri yusra. Begitu ya gambarannya. Ketika mengatakan cepat waktu tapi permasalahan terus, sesungguhnya untuk menaikkan derajat kita. Itu gambarannya. Kedua, Masya Allah, pertanyaan baik. Untuk mencari doa Allah. Saya gambarkan ada 2, di nomor 2 ini yang ingin disampaikan. Pertanyaan dari nomor 2 ini, bagaimana cara meraih ridho Allah? 4 kunci saja saya sampaikan, terus nanti tandanya. 4 kunci cara meraih ridho Allah. Ulangi lagi, 4 kunci cara meraih ridho Allah. 1, saat diberikan kenikmatan, syukur. Saat diberikan kesulitan, sabar. Saat nikmat melakukan kebaikan, istiqomah. Saat melakukan kesalahan, taubat. Itu dia. Kuncinya itu. Diberikan kenikmatan, diangkat ke atas dengan berbagai macam kenikmatan. Apa yang kita lakukan? Syukur. Jatuh ke bawah, apa yang kita lakukan? Sabar. Nikmat ngaji, nikmat sholat, nikmat ke masjid. Tahan. Dengan apa tadi? Istiqomah. Kita kebanting kiri melakukan maksiat. Jangan terus-terusan. Tapi tahan dengan apa? Taubat. Ini 4 kuncinya. Angkat ke atas bagaimana? Syukur. Jatuh ke bawah? Nikmat ibadah? Jatuh maksiat? Selesai. Itu cara meraih ridho Allah. Apa coba yang kita lakukan? Ibu bapak pernah merasakan kenikmatan? Syukur. Ibu bapak pernah mendapatkan musibah? Sabar. Ibu bapak pernah merasakan ibadah? Nikmat? Istiqamah. Pernah melakukan dosa? Taubat. Ini 4 kunci cara meraih Allah. Pegang baik-baik. Pertanyaan selanjutnya. Yang tadi,
Cirinya kalau kita sudah dapat ridho Allah bagaimana? Itu padat sekali itu. Itu apa namanya? Pertanyaan yang ke dalam banget. Cara itu apa namanya? Ciri kalau kita dapat ridho Allah bagaimana? Cirinya. Punten. Simak baik-baik nih. Mustahil, ini agak tangga nih. Mustahil Allah meridhoi kepada kita kalau kita tidak ridho bertuhankan Allah. Saya tanya, punten. Ibu bapak ridho nggak bertuhankan Allah? Ridho kan? Oh saya ridho. Buktikan. Apa buktinya? Ini. Masya Allah buktinya. Senang dan rindu terhadap perintah Allah. Senang dan rindu terhadap perintah Allah. Dan sedih ketika selesai menjalankan perintah Allah. Jujur saya tanya. Ibu bapak kangen gak sama sholat duhur? Rindu gak sama sholat duhur? Bahagia gak mau sholat duhur? Itu jawabannya. Abi maki saya biasa saja. Nah itulah jawabannya. Jadi Utsman bin Affan kalau pas waktu sholat, lalu mendengar adzan ataupun pas wudhu mau sholat, gemeteran. Gemeteran. Kenapa? Kok gemeteran gitu? Aduh kenapa? Seneng banget mau ketemu Allah. Maksudnya mau sholat. Mau sholat. Mereka itu menunggu waktu malam sangat ditunggu-tunggu. Kenapa mau tahajud qiyamul lail? Kalau kita katakan seneng gak, rindu gak dengan perintah Allah, gak usah jauh-jauh, punten, sholat aja. Rindukah, kangenkah, senengkah? Kalau dikatakan saya rindu, berarti benar-benar Allah telah ridho kepada Anda. Berat banget kalau melihat perkataan ini. Tapi ini perkataan para ulama. Kita merindu sholat kalau bulan Ramadan pas maghrib doang. Adzan ditunggu tuh. Kenapa? Mau apa? Mau sholat apa mau makan? Mau makan. Sama itu ya. Jadi maghrib ditunggu. Nah punten, sedih ketika selesai menjalankan perintah Allah. Ada nggak begitu sholat salam, begitu assalamualaikum warahmatullah. Itu dengan wajah yang sedih gitu bun. Kenapa? Karena baru berpisah dengan Allah. Karena apa? Habis sholat, tadi kan habis hubungan. Begitu kita kata assalamualaikum warahmatullah. Sedih. Assalamualaikum warahmatullah. Sedih wajahnya. Yang ada pas salam, sedih apa senang? Assalamualaikum. Lari lagi. Assalamualaikum. Punten ya bahasanya. Ini punten. Kenapa saya sampaikan? Karena pertanyaan tadi. Tapi bukan menjadikan berat banget. Bisa bunda. Kan belajar. Maka punten. Kalau ibu bapak mau bertanya mengatakan. Yang harus saya perbaiki apa sekarang ya? Mulai dari mana ya? Gitu kan? Kan sudah saya mulainya dari mana ya? Jawabannya perbaiki sholat bun. Perbaiki sholat, takbiratul ihramnya udah bener belum, rukunya udah bener belum, bacaannya udah bener. Jangan-jangan, ini punten, jangan-jangan di antara ibu dan bapak yang tiap hari sholat ketika ditanya arti sami Allahu liman hamidah, ibu bapak sering dengar itu, suka mengucapkan itu, sami Allahu liman hamidah, begitu ditanya artinya apa? Gak tahu, jangan-jangan gak tahu. Padahal itu sedang hubungan dengan Allah. Jangan-jangan gak tahu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu tayyibatu lillah. Jangan-jangan arti at-tahiyyat itu gak tahu. Mempersembahkan kepada Allah itu apa. Jangan-jangan subhana rabbiyal a'la itu tidak tahu. Kenapa? Maka perbaiki sholat. Maka ada perkataan. Simak, jangan dilupakan. Perbaiki sholat Anda, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Saya dipahami itu ya. Perbaiki sholat Anda, maka Allah akan perbaiki semuanya. Ya, hubungan keluarga akan jadi baik, ekonomi akan jadi baik, dengan tetangga akan jadi baik, kehidupan akan lebih baik. Karena apa? Karena telah memperbaiki sholat itu. Itu gambarannya. Terima kasih. Allah ibarik. Silakan. Baik, karena keterbatasan waktu, maka untuk pertanyaannya hanya cukup satu untuk Ikhwan dan satu akhwat. Baik, Ustadz untuk dari akhwatnya Umi Fitri, ya dari Umi Fitri. Bagaimana kita mengetahui Allah meridhai kita? Apa beda dengan istidraj? Apa? Beda dengan istidraj. Istidraj. Iya. Iya. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khair. Iya. Hampir mirip tapi untuk ditegaskan lagi. Punten, iya.
Bagaimana kalau Allah tahu meridhoi, bagaimana kita tahu Allah meridhoi kita? Untuk dipatenkan kembali. Bagaimana tahu kalau Allah meridhoi kita? Jawabannya adalah, kalau tadi kan, apa tadi? Ridho bertuhankan Allah gitu kan. Itu poin pertama nih. Berarti harus saya tambah 3 lagi. Karena melanjutkan dengan pertanyaan tadi. Ridho dengan bertuhankan Allah. Buktinya ridho bertuhankan Allah apa? Senang diperintah. Kangen terus perintah Allah. Lalu apa lagi? Sedih ketika mau berpisah dengan Allah. Maksudnya ketika sholat. Itu. Bukti Allah ridho kepada kita. Allah hadiahkan 3 hal. Satu. Ridho terhadap takdir Allah. Gak pernah terikat dengan masa lalu yang membuat dia sedih terus. Ridho, cepet move on kalau bahasa zaman sekarang. Iya, jadi apa? Artinya ketika Allah meridhoi kita, Allah tanamkan keindahan dalam hati kita. Apa? Ridho dengan qada qadar Allah. Itu dia. Bahkan punten, yang kecil-kecil saja itu haram kita lakukan. Contoh gini, ibu bapak bilang gini, kita mau ke Depok yuk, ayo ke Depok. Bapak nanya, nah pakai tol apa jalan biasa? Bapak bilang, pakai tol aja lah mah. Kata ibu bilang, jangan, kita pakai jalan biasa aja lah, jangan pakai tol. Akhirnya bapaknya ikut ibunya, nggak pakai tol, ternyata macet. Bapaknya bilang gini, coba mah tadi kalau pakai tol, boleh nggak itu? Boleh nggak dalam syariat? Coba mah kalau tadi pakai tol nggak macet, boleh nggak perkataan itu? Tidak boleh. Seakan-akan dirinya mengatur terhadap kalau lewat tol akan lancar, akan selamat, akan lebih baik. Pada itu pilihan Allah di situ. Bisa dipahami? La taqul, jangan engkau katakan in fa'altu kada la kada. Itu tidak boleh dalam syariat. Kita ke mall pakai motor apa pakai mobil ya? Suaminya bilang pakai motor aja. Istrinya bilang pakai mobil aja. Akhirnya apa? Ikut pakai motor. Hujan. Begitu kehujanan, dia bilang mengatakan, coba tadi pakai mobil. Nggak boleh. Kan udah berlalu. Seakan-akan kalau pakai mobil akan lebih baik, akan lebih bagus, akan lebih selamat. Kita nggak tahu bunda, itu yang sudah takdir Allah terbaik untuk kita. Bisa dipahami ibu apa? Hati-hati itu. Kadang-kadang coba kalau kemarin bapak, coba udah jangan kalau kemarin. Nggak boleh kata-kata itu bu pak, nggak boleh kata-kata itu. Cukup disesali, lalu kita kan jangan terulang lagi. Itu. Maka bukti Allah ridho kepada kita, Allah tanamkan kepada kita ridho dalam qada qadar. Masya Allah. 2. Bukti Allah ridho kepada kita, Allah berikan kepada kita, Masya Allah, kesabaran yang luar biasa. Sabar. Karena punten, mudah-mudahan bisa dipahami ibu bapak. Pahala terbesar yang ada di dunia ini adalah pahala sabar. Karena gak terhitung. Mana buktinya? Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu gak terhitung. Nih, punten. Kita cek di sini ya. Ibu bapak datang ke sini ada berapa pahala? 1, i'tikaf. Dapat pahala gak i'tikaf? Sunnah muakkadah dapat. 2, silaturahim. Dapat pahala nggak silaturahim? Dapat. Yang selanjutnya mungkin punten ada yang masukin kotak infaknya, sedekahnya. Dapat pahala nggak itu? Dapat. Ilmu, dapat kajiannya, dapat ilmu, dapat pahala apa nggak itu? Dapat. Bahkan perkataan ulama ketika ibu bapak lagi ngaji terus ada ilmu masuk. Oh gitu. Oh. Masuk ilmu pengetahuan itu seperti pintu surga terbuka. Blah. Ngangguk lagi, kebuka lagi. Ngangguk lagi, kebuka lagi. Itu ibu bapak berapa kali oh itu. Ada yang oh nggak bangun-bangun. Oh tidur itu. Tapi nggak ada di sini. Oh jadi oh gitu. Oke itu terbuka. Jadi lihat. Pahala i'tikaf, pahala silaturahim, pahala sedekah. Iya kan? Pahala majelis taklim. Mungkinkah ini semua bisa dikerjakan tanpa sabar? Mungkin nggak tanpa sabar? Kesininya pakai sabar nggak? Duduknya pakai sabar nggak? Dengerinnya pakai sabar?
Masya Allah, wakafnya apa? Wakaf infaknya pakai sabar, i'tikaf pakai sabar. Yang paling besar pahalanya dari samping pahala, di samping pahala i'tikaf, pahala ilmu, pahala silaturahim, pahala sedekah, yang paling besar pahalanya itu adalah sabarnya itu. Ibu di sini dapat pahalanya, iya, semua bapak dapat, tapi pahala tertingginya apa? Sabarnya. Kalau nggak sabar mah datang ke sini, nggak jadi, kenapa? Macet, nggak jadi, panas. Begitu duduk di sini, nggak jadi, pegel, bisa gitu. Tapi kenapa bisa duduk? Sabar. Itu nomor 2. Bisa dipahami itu ya. Maka kalau saya tambah, saking pentingnya yang mengajari kesabaran siapa? Ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya adalah brosur umroh. Iya, brosur umroh, Pak. Brosur umroh. Hadiahnya bro. Abi Maki, kenapa brosur umroh? Iya kan brosurnya dulu. Nanti ibu lihat, doa sama Allah, mudah-mudahan bisa umroh gitu kan. Iya pun, punten. Ayahanda, saya cek lagi, yang mengajari kesabaran siapa? Siapa? Allah, mana buktinya? Masya Allah, iya. Bukti Allah mengajarkan kesabaran kepada kita. Saya tanya, Allah ciptakan langit dan bumi berapa lama? Ya, diisi semuanya. Kalau bumi diciptakan adalah semuanya tanpa ada sittati ayam, dalam 6 masa dalam hari. Lalu sempurnakan dengan 7 hari. Saya tanya, mungkin nggak Allah bisa ciptakan langit dan bumi kurang daripada 6 hari? Mungkin nggak? 2 hari bisa? 1 hari? Sekejap mata? Bisa. Kata siapa? Allah. Apa kata Allah? Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun. Hebat hafal Quran semua ini. Emang udah hafal Quran semuanya. Abi Maki timbang fayakun mah hafal saya. Emang hafal semuanya. Kun fayakun, jadi, jadilah. Sekejap mata jadi. Tapi kenapa Allah perlu waktu berhari-hari? Jawabannya apa, Bun? Allah ingin mengajarkan bukan kemampuan yang akan aku tunjukkan, tapi aku akan lihat sabar dalam membuatnya. Subhanallah. Sabar. Sabar, Bunda. Matahari, tahu matahari begitu turun, namanya apa tuh? Saat terbenam itu apa bahasa kerennya itu? Sunset. Kalau terbit, sunrise gitu kan? Banyak gak orang nunggu matahari begitu terbenam, pakai foto, kamera, biar apa itu? Biar indah kan? Ibu bapak tahu nggak kenapa matahari saat terbenam indah? Kenapa? Karena matahari turunnya sabar, pelan-pelan. Coba begitu turun, pluk aja gelap. Kami astagfirullahaladzim. Kenapa gelap ini? Mataharinya nggak ada. Protes kita. Matahari, kenapa kamu turunnya cepat-cepat? Matahari bilang, sorry. Aku lagi bete katanya. Tahu bete? Apa? Bete itu butuh tausiah. Saya lagi bete ini, lagi butuh tausiah. jadi maka dikatakan fasbir sabran jamila, sabarlah karena dengan sabar itu ada keindahan. Masya Allah, nih masjid ini megah, indah, luar biasa. Kira-kira kalau nggak sabar, hijau-hijaunya itu rapi nggak? Enggak. Kuning-kuningnya rapi nggak? Enggak. Ini masjid bisa jadi pakai kesabaran. Allah ajarkan, nih aku ajarkan sabar. Alam, ibu nanam cabai, begitu nanam cabai, sore berbuah apa enggak? Boro-boro. Mungkin 1 bulan baru berbuah, Bunda. Begitu berbuah enggak langsung dipetik, tunggu sampai matang, baru cabainya pedasnya ada. Sabar. Jadi punten, bukti kalau Allah ridho kepada kita, Allah kasih hadiah. 1, ridho qada qadar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga apa, Bun? Masya Allah, ini penting nih, terakhirnya nih ya. Yang ketiga adalah Allah hadiahkan kepada kita untuk selalu doa. Dikit-dikit, ya Allah, dikit-dikit Allahumma, jadi dikit Allahumma. Nah itu hadiah dari Allah. Kenapa? Karena banyak orang nggak pernah doa. Nggak pernah doa. Jadi kalau ibu dikit-dikit doa, bapak dikit-dikit doa, itu bukti Allah sudah ridho, ada keridhoan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah tanamkan keinginan untuk doa. Sebagai penutupnya, kalau ibu bapak nanya, ini punten penting juga ini. Abi Maki, yang paling baik doa kapan ya? Bukan waktunya ya, bukan waktu siang malam, bukan.
Saya paling baik doa itu kapan ya? Jawabannya adalah berdoa indar raha. Artinya sebaik-baik doa adalah, ini kata Rasulullah, sebaik-baik doa adalah saat Anda berada dalam keadaan berjaya. Saat Anda dalam keadaan senang, itu sebaik-baik doa. Maksudnya apa? Saat ibu bapak sehat, mintalah kepada Allah sehat. Kan lagi sehat, iya minta sehat, lagi sehat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Saat punya uang, minta kepada Allah agar diberikan rizki. Saat senang di kajian, minta kepada Allah agar saya disenangkan dalam kajian. Itu gambarannya. Jangan pas lagi sakit, bagus, minta doa kepada Allah, lagi sakit itu bagus. Tapi lebih bagus ketika minta doa kepada Allah saat sehat, minta sehat. Pas lagi sakit, minta sehat. Kata Allah, lagi sehat kenapa nggak minta? Begitu tuh. Tapi kalau lagi sakit minta sehat, kata Allah, kamu keren. Lagi sehat minta sehat, lagi sakit minta sehat, aku kasih. Mungkin ibu bapak nanya, dalil dong, dalil. Harus pakai dalil sekarang. Nih dalilnya nih. Yang enteng saja dalilnya. Agar langsung bisa diceramahkan lagi ibu bapak. Lagi sholat, ada bacaan gini nggak? Ihdinas siratal mustaqim. Ada nggak itu? Surat apa itu? Masya Allah, hafal Quran semua ini. Luar biasa. Suratul Fatihah itu kan? Iya. Tahu nggak ibu bapak? Bahkan tidak sah sholatnya kalau tidak baca suratul Fatihah. Siapa yang tahu artinya? Artinya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Begitu kan? Lagi sholat loh. Minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, ya kan? Saya tanya, emang lagi sholat lagi sesat? Emang lagi sholat lagi maksiat? Lagi sholat lagi di jalan yang mana? Lagi sholat lagi di jalan yang bengkok atau jalan yang lurus? Lagi jalan yang lurus, minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu doa terkeren itu. Lagi di jalan yang lurus, minta kepada Allah dijalankan yang lurus. Maksudnya apa? Diistiqomahkan. Ketika dalam kekayaan, minta ya Allah berikan aku rizki. Maksudnya apa? Istiqomahkan aku dengan rizki ini selalu ada. Pegang. Lagi sehat, ya Allah berikan aku kesehatan. Ya Allah tetapkan kesehatanku selalu di sini. Itu maknanya. Maka berdoa yang paling baik adalah indar raha. Jadi kalau bunda tadi bertanya di pertanyaan terakhir ini, bunda bukti Allah ridho kepada kita. Jawaban yang satu tadi saya sampaikan. Jawaban keduanya adalah 3. Iya. Yang pertama adalah Allah hadiahkan apa tadi? Ridho dengan qada qadar. Yang kedua Allah berikan kepada kita apa? Sabar. Yang ketiga Allah hadiahkan kepada kita apa? Masya Allah, diberikan keinginan untuk doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Para hadirin jamaah Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah tablik akbar ini sudah selesai. Maka mohon berkenan Ustaz untuk menutup dengan doa. Ada Ustadz di sini atau Kiai di sini yang doa? Ustadz aja. Ada. Iya Ustaz. Iya, Allah barik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri majlis yang indah ini dengan doa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shfi maradal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadir saqaman wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin.
Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.